Incoterms adalah singkatan dari International Commercial Terms, yaitu serangkaian istilah perdagangan internasional yang ditetapkan oleh International Chamber of Commerce atau yang bisa disebut ICC. Untuk memfasilitasi transaksi perdagangan global, Incoterms mengatur tanggung jawab, risiko, dan biaya yang harus ditanggung oleh penjual dan pembeli dalam proses pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Fungsi utama Incoterms mengatur tanggung jawab, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas berbagai tahapan pengiriman, seperti biaya transportasi, asuransi, dan bea cukai. Mengurangi kesalahpahaman, menyediakan bahasa standar untuk dipahami bersama oleh pihak-pihak yang terlibat. Mengelola risiko, menentukan kapan risiko atas barang berpindah dari penjual ke pembeli, mempermudah transaksi, memastikan kejelasan dalam kontrak perdagangan internasional. Cost and Freight CFR adalah salah satu istilah dalam Incoterms yang berarti penjual bertanggung jawab atas biaya barang dan pengangkutan hingga ke pelabuhan tujuan. Tetapi resiko kerusakan atau kehilangan barang berpindah ke pembeli setelah barang dimuat di kapal di pelabuhan keberangkatan. Cara kerja mekanisme Cost and Freight CFR. Kesepakatan awal, penjual dan pembeli sepakat menggunakan Incoterms CFR dalam kontrak perdagangan. Lokasi pelabuhan keberangkatan dan pelabuhan tujuan ditentukan. Tugas penjual, produksi dan pengemasan, menyiapkan barang sesuai kontrak, dokumen ekspor, mengurus izin ekspor dan dokumen terkait, pengiriman ke pelabuhan, mengangkut barang ke pelabuhan, keberangkatan dan memuatnya ke kapal. Biaya transportasi, membayar biaya angkut laut hingga ke pelabuhan tujuan. Penjual tidak bertanggung jawab atas barang setelah dimuat ke kapal. Tugas pembeli, resiko barang, menanggung resiko kerusakan atau kehilangan barang sejak barang dimuat ke kapal. Asuransi, opsional jika pembeli ingin melindungi barangnya. Dokumen impor, mengurus izin impor di negara tujuan. Biaya tambahan, membayar biaya bongkar, biaya masuk, pajak, dan mengangkut barang dari pelabuhan tujuan ke lokasi akhir. CFR atau Cost and Freight memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama itu ada kelebihannya. Di CFR ini, baik pembeli dan penjual sudah terlebih dahulu memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab dan biaya yang harus ditanggung dalam proses pengiriman barang. Biar tidak ada miskomunikasi, pembeli dan penjual ini sudah memiliki peranan masing-masing. Kalau dari sisi pembeli, memberikan kepastian soal biaya pengiriman yang harus ditanggung oleh si perusahaan. Sedangkan dari sisi penjual, itu berupa kejelasan tanggung jawab dan manajemen pengiriman di tahap awal. CFR ternyata juga memiliki kelebihan dalam proses impor loh. Kenapa? Karena CFR memfokuskan dalam proses impor sehingga bisnis-bisnis yang sedang dijalani dari para penjual tersebut dapat lebih mudah beradaptasi dan preferensi pasar tertentu dan meningkatkan efisiensi dan proses impor. Selanjutnya mengenai kekurangan CFR. Jadi di CFR ini ternyata tidak memasukkan harga asuransi. Si pembeli ini harus mengklaim atau membeli asuransi terlebih dahulu yang membuat pembeli jadi memiliki tambahan biaya maupun tanggung jawab. Ketika barang tiba di pelabuhan tujuan, risiko kehilangan atau kerusakan atas barang tersebut itu sudah dialihkan ke pembeli. Artinya pembeli tersebut harus mengurus asuransi untuk melindungi barang selama pengiriman. Kesimpulannya adalah, studi ini menunjukkan bahwa meskipun CFR memiliki biaya yang sedikit lebih tinggi dibandingkan FOB, keuntungan dalam hal pengendalian risiko dan kepastian biaya membuatnya menjadi pilihan menarik bagi eksportir CPO Indonesia. Penerapan CFR dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Dengan demikian, penggunaan CFR dalam perdagangan internasional, khususnya untuk komoditas seperti CPO, dapat memberikan manfaat strategis bagi eksportir dalam menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan pasar.
membahas mengenai contoh kasus CFR. Semisal ada situasi sebuah perusahaan di Indonesia, katakan contohnya PT ABC, memproduksi alat elektronik dan ingin mengekspor produknya ke perusahaan di Jepang, katakan XYZ Corp. Mereka sepakat untuk menggunakan metode CFR dalam kontrak perdagangan mereka. Dan langkah-langkah dalam proses CFR itu adalah negosiasi dan kesepakatan. Jadi PT ABC dan XYZ Corp sepakat untuk menggunakan CFR sebagai Incoterm dalam kontrak mereka dengan pelabuhan asal di Surabaya dan pelabuhan tujuan di Tokyo. Selanjutnya ada pengawasan barang. PT ABC bertanggung jawab untuk mengemas alat elektronik sesuai dengan standar internasional agar aman selama pengiriman. Pengangkutan ke pelabuhan asal, yaitu PT ABC mengatur dan membayar biaya pengangkutan dari pabrik mereka di Surabaya ke pelabuhan Surabaya. Yang terakhir ada biaya pengiriman. Setelah barang tiba di pelabuhan asal, PT ABC juga membayar biaya pengiriman dari pelabuhan Surabaya ke pelabuhan Tokyo. Dan ini adalah termasuk biaya jasa forwarder, biaya loading barang, dan biaya dokumentasi ekspor. So, that's it. A video about what is the meaning of Incoterms and also CFR or cost and freight in freight forwarder. Hopefully, the explanation in this video can be understood. Thank you for watching. See you later.